Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada ba'da maghrib ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi. Izin ya para jamaah ya, mohon izin ya. Saya mah dibanding usia bapak-bapak semua luar biasa, nggak ada pengalaman. Tapi mohon izin ya, kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Terima kasih pada Bapak DKM. Siapa Pak Haji namanya Pak Haji? Ada? Pak Haji Kurniawan. Oh, belum, nggak datang ya? Oh, kerja. Tapi sehat ya Pak ya? Insya Allah ya. Ketua DKM Pak Haji Kurniawan, Musolah Bina Insani, dan para jamaah semua, alhamdulillah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah ya, insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggak terasa udah di penghujung tahun ya. Kalau bulan hijriahnya bulan apa ini? Rojab. Mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadannya. Semoga Allah berikan kita keberkahan di bulan Rojab, di bulan Sya'ban, dan kita bisa menghadapi, menyelesaikan di bulan Ramadan. Sekali lagi punten ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, sama-sama belajar. Saya insya Allah akan menyampaikan kitab Al-Kawakibul Al-Lama'ah ya. Betapa bercahayanya bintang-bintang ya, kepribadian Islam saksiyah. Yang pertama adalah babul awal adalah kaitan dengan niat. Nah, niat nih. Nanti kita belajar bagaimana sih peran niat tersebut ya. Dikatakan dalam kitab ini, yajibu alal mu'mina ayyuhafidho ala niyati li kholisoti li wajhillahi wahdahu inda kulli ibadatihi wahya ruhul a'malihi. Dikatakan dalam kitab ini, yajibu alal mu'min, nah, wajib setiap mukmin. Nah, kita insya Allah mukmin ya Bapak-bapak yang dirahmati Allah ya. Berarti wajib kita para jamaah, apa yang yang Allah wajibkan, ayyuhafidhu ala niyati li kholisati, menjaga, yuhafidho ala niyati, niat yang ikhlas. Nah, menjaga niat yang ikhlas wajib bagi kita, liwajihillahi wahdahu, untuk mengharapkan ridho Allah semata. Inda kulli ibadatihi, pada setiap ibadah-ibadah kita. Wahya ruhul a'malihi, bahwa niat itu adalah diibaratkan ruh bagi apa? Bagi amal-amal kita. Bayangin, setiap amal itu kalau tidak ada ruhnya atau tidak ada niatnya, itu bagaimana?
Ya. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu penting bagi kita menghadirkan apa? Niat dalam rangka amal kita. Ya. Itu untuk mengharapkan ridho Allah semata para jamaah. Ya. Nah, ini penting. Nanti dikatakan oleh ulama bahwa niat itu sepertiga agama. Jadi kalau niatnya udah rusak itu berarti amalannya ya. Tadi dikatakan bahwa niat itu ibarat apa? Ruh, ya. Ruh. Yang namanya ruh itu kalau tidak ada ruhnya, udah mati. Ya, kalau nggak ada ruhnya. Nah, tentu apa amalan-amalan apa? Amalan-amalan yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah yang kita niatkan ikhlas karena Allah. Jangan yang amal aktivitas yang diharamkan oleh Allah itu kita niatin karena Allah. Nah, jangan ya. Sudah tahu itu haram, kita niatin Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mudah-mudahan Allah berkah. Nah, bener nggak? Salah. Niat amalan di sini adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan sekarang lagi rame nih pengucapan Natal, ya. Itu karena nggak boleh kan ya? Karena nggak boleh kita maksain. Wah, harus kita niatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Natal. Nah, rusak juga. Nggak boleh ya mencampur andukan antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib atas setiap mukmin menjaga niat yang ikhlas liwajihillahi wahdahu, mengharap ridho Allah semata para jamaah. Ya. Mengharap ridho Allah semata. Jadi aktivitas kita tujuannya itu akhirat. Kalau tujuannya akhirat, insya Allah dunianya dapat. Tapi kalau tujuan niatnya itu hanya dunia, nah berarti dunianya saja yang dapat, akhiratnya tidak dapat. Maaf. Nah, itu para jamaah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Qala tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah mukhlishina, dengan ikhlas, lahuddin, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, ini di dalam surat Al-Bayyinah kita diperintahkan untuk ya, menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau aktivitas kita itu niat karena Allah, insya Allah tadi ya akhirat dapat, dunia dapat. Jadi setiap aktivitas kita harus menghadirkan Allah di dalam hati dan pikiran kita. Contoh sholat. Nah, ini kan perkara sholat, ini kan sholat yang paling sering kita lakukan ya. Aktivitas sehari itu sholat itu 5 waktu plus ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya. Itu belajar kita menghadirkan Allah. Ya, usolli fardhu maghribi. Nah, jadi kata ulama,
Kalau mau khusyuk dalam sholat, minimal kita paham gerakan dan paham bacaan. Kita mau sholat nih, jangan sampai kita sholat hati dan pikiran kita itu kemana-mana, ya kan? Padahal dikatakan di dalam kitab ini wajib menghadirkan Allah niat kita itu, betul ya? Jadi, nah ini kalau mazhab Imam Syafi'i itu kan mengajarkan di dalam sholat tuh dilafazkan niatnya ya. Usolli fardhu maghribi. Allah, nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan niat kepada Allah, ikhlas karena Allah. Pernah lihat gak ada ulama, ada orang-orang terdahulu tuh kalau takbir itu diulang gitu, Allahu Akbar, ulang lagi, Allahu, itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan Allah dalam sholatnya. Tuh dikatakan oleh Nabi, minimal khusyuk dalam sholat itu adalah anggap bahwa sholat itu sholat terakhir kita. Tuh, itu dilakukan oleh Sayyidina Ali di saat tertusuk duri atau anak panah gitu ya. Minta cabutnya apa? Pas waktu sholat, pas waktu takbiratul ikram. Wah, disitulah di saat hati kita menyebut, pikiran kita menghadirkan Allah, Allahu Akbar. Makanya takbir kan seperti ini tangannya ya, menandakan berserah diri, nyerah. Ya Allah, jika sholat hamba ini terakhir ya Allah, jadikan sholat ini Engkau terima ya Allah. Ampuni segala dosa hamba yang lalu ya Allah. Coba bayangkan para jamaah, kita belajar coba dengan hal itu coba. Saya yakin para jamaah menetes air mata kita. Luar biasa udah kayak gitu tuh. Ya. Maka dari itu coba kita niat, misalkan ya sholat di saat sholat sunnah nih di musola atau di rumah, coba hadirkan Allah, Allahu Akbar ya. Mohon ampun kepada Allah ya, kita berserah diri, melempar semua urusan dunia kita ini ke belakang gitu ya. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, anggap bahwa itu sholat terakhir ya Allah ya. Akan bergetar hati ini para jamaah, yakinlah ya. Saya sudah merasakan itu, alhamdulillah gitu ya. Dan nikmatnya luar biasa para jamaah. Di saat sholat itu kita lakukan sambil menangis ya. Apalagi sholat sepertiga malam, sholat tahajud, Masya Allah, luar biasa para jamaah. Oleh karena itu, nah ini coba nih ya, dicoba kita belajar sama-sama menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Coba dalam hal sholat aja ya, dalam hal sholat aja alamiah para jamaah, kalau kita itu diliputi segala urusan ya, pikiran kita ya. Namun disinilah nih hebatnya setan nih, hebatnya iblis nih. Di saat kita luang tuh nggak muncul tuh pikiran itu tuh. Nanti pas udah komat misalkan ya, udah usolli fardu, muncul itu, masuk itu iblis tuh menggoda, waswis semua diituin. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari niat kita dalam sholat menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tapi kalau kita paham, saat ini kita belajar, oh itu tuh peran iblis tuh, maka dari itu kita harus siapkan diri. Usolli fardo, muncul misalkan urusan pekerjaan, usolli fardo maghribi, muncul urusan keuangan, nah gitu. Usolli, wah harus ini memang harus kita mulai ya.
harus kita mulai, harus kita upayakan, usahakan, ya, agar apa? Agar kita mampu setidaknya mendapatkan sholat kita itu khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu para jamaah ya. Nah, jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar ya, lisan ini mengucap nama Allah, pikiran ini berkata, ya Allah, ini sholat terakhir hamba ya Allah. Hamba tidak tahu ya Allah, kalau Engkau ambil nyawa hamba hari ini ya Allah, apakah hamba akan masuk surga atau neraka ya Allah. Nah, itulah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong ya Allah, jadikan sholat hamba ini sholat yang sangat-sangat bernilai ya Allah di hadapan-Mu ya Allah. Nah gitu. Tapi nggak diucapin ya, nggak boleh diucapin ya, nggak boleh. Pikiran itu seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan dalam kitab ini, surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sholati, sesungguhnya apa? Salatku. Nah itu salat yang kita lakukan, wa nusuki ya, ibadahku. Wa nusuki ini ibadahku. Ibadah itu segala sesuatu aktivitas yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Apapun ya, kalau itu pekerjaan niat karena Allah, insya Allah ibadah ya. Wa nusuki wa mahyaya ya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah. Tuh coba itu ya. Jadi memang semua diri kita ini ya, hidup kita, mati kita, aktivitas kita ini hanyalah untuk Allah. Nah itu kalau kita canang apa ujamkan di dalam pikiran kita, niat, insya Allah ya, kita paham betul bahwa di dalam Islam ini semuanya itu kan ada doanya ya. Mau tidur ada doanya, betul nggak? Bangun tidur ada doanya ya kan? Sampai tidur lagi ada doanya ya. Itu dalam rangka apa? Aktivitas kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita mau tidur ya, nah, baca doa lagi, lisan ini mengucap, pikiran kita ini menghadirkan Allah, terus seperti itu ya. Agar apa ya? Agar Allah bimbing ya di dalam tidur kita kan. Ada kisah dari seorang syekh dari Palestina di saat kemarin tuh, waktu beberapa tahun yang lalu ada genosida dari Zionis laknatullah ya. Itu masyarakat Palestina saat itu kalau mau tidur itu doanya bukan lagi doa tidur gimana doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Jadi kalau mau tidur tuh doanya bukan doa tidur lagi, tapi apa yang dibaca? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Udah kayak talqin. Nggak tahu besok ada apa nggak tahu. Nah itulah yang dibaca. Ya itu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dalam tidurnya gitu. Nah, disinilah kemudian para jamaah yang dirahmati Allah ya, kita diajarkan ya untuk membaca doa itu dalam rangka apa? Menghadirkan Allah para jamaah. Aktivitas kita itu nggak sia-sia insya Allah. Ya minimal melakukan segala aktivitas dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Alhamdulillah. Nah itu terus coba bayangin para jamaah, kalau itu kita latih terus
setiap aktivitas kita baca doa menghadirkan Allah, idrak silabilah kita, ya, menghadirkan Allah di dalam aktivitas kita, insya Allah para jamaah keseharian kita itu akan terus kontak dengan Allah gitu, ya. Nah kan, jadi nikmatnya hidup tuh luar biasa para jamaah. Kalau sudah menghadirkan Allah, urusan dunia itu ya udah sepele, ya. Walaupun masih tetap menjadi pikiran manusiawi, tapi kalau kita menghadirkan Allah, Allah semua yang akan tanggung, ya. Nah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di dalam wa mahyaya wa mamati tadi di surat Al-An'am tadi, ay hayati wa wafati wa ma aqdamahu fi hadhil hayati min khairat, ya. Jadi dikatakan di sini adalah hidupku dan matiku serta apa saja yang aku lakukan dalam kehidupan ini berupa kebaikan dan ketaatan itu semua karena wa ta'atullah rabbal alamin. Ketaatan itu semualah lillahi rabbal alamin. Aidzalika kullahu khalisalahu duna ma asyraktum bihi. Ini qala Muhammad Ali Sobuni rahimahullah. Jadi tafsir dari ayat tersebut tadi adalah dikatakan bahwa segala sesuatu, baik itu ibadahku, hidupku, matiku, ya, dalam kehidupan ini berupa kebaikan dan ketaatan itu semua lillahi rabbil alamin, untuk Rob semua alam. Nah jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau urusan sholat tadi, ya, tadi dari takbiratul ikram, ya, penampakan diri kita bahwa kita itu berserah diri, pasrah, ya, nyerah gitu. Orang nyerah kan gini kalau orang perang, ya, angkat tangan gitu. Nah kita di dalam sholat pun kita maknai penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah ini lagi penting, ya, Al-Fatihah. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah mulai sekarang coba kita belajar makna Al-Fatihah para jamaah. Agar apa? Karena ini dipakai dalam setiap sholat. Nah itulah agar sholat kita itu ikhlas, khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Coba itu, ya, di saat kita berserah diri, di saat kita menganggap bahwa sholat kita itu sholat terakhir, sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah itu bisa bercucuran air mata itu mengucapkannya, ya. Menyebut nama Allah, kita maknai bahwa ya Allah selama ini kami sering menyebut, hamba sering menyebut namamu, tapi hamba tidak menghadirkan di dalam diri hamba wujud engkau ya Allah. Nah, gitu, ya, sering disebut tapi nggak mengonek, ya, mengkonekkan gitu bahasanya, ya, pikiran kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya gampang aja kita sebut, ya. Jangankan orang mukmin, orang kafir juga bisa nyebut bismillah, ya. Cuma bedanya ya ini tadi, kita harus mampu menghadirkan Allah dalam sebutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Engkau ya Allah. Nah itu. Ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah. Hamba ini tidak pantas dipuji ya Allah. Cuma hamba ini selalu ingin dapat pujian dari makhlukmu, dari manusia ya Allah. Kurang ajarnya hamba ya Allah. Nah itu, ya, maknanya di dalam hati, tapi ya, bahwa pujian itu semua yang puja-pujian yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, itu tunduk
sama pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang punya Allah lah puji-pujian itu. Kita nggak berhak mendapatkan puji-pujian gitu. Memang ya cuma karena memang kita manusia ya alamiah gitu, pengen aja dipuji orang gitu kan ya. Cuma ya ini ya, dengan makna alhamdulillah itu kita paham bahwa diri ini tidak ada artinya itu. Ya Allah lah yang berhak dipuji. Kemudian disebutkan lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah itu kita harus hadirkan bahwa Allah itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin dengan banyaknya dosa kita ini, Allah tetap akan mengasihi kita, akan menyayangi kita kalau kita mau bertobat para jamaah. Ya, ini luar biasa ya para jamaah ya, nggak ada itu yang tetap setia ya, mencintai dan mengasihi kita walaupun diri ini penuh dosa, penuh maksiat. Tapi kalau sudah bertobat, nah ini Allah itu akan memberikan rahmatnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Engkaulah yang mempunyai hari pembalasan akhir. Nah, coba itu ya, jadi Allah yang punya dunia juga Allah yang punya hari akhir ya, kita hadirkan di saat membaca itu ya, makanya pelan-pelan kita coba belajar nih nanti di saat sholat sunnah ya, hadirkan itu terus latih disitulah akan muncul rasa kenikmatan sholat luar biasa ya. Kemudian ayat berikutnya, nah ini ayat yang sangat luar biasa ini, yang sering kita lalai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami beribadah, menyembah. Iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tapi realitasnya para jamaah, ya Allah, saya pun masih aja gitu yakin dengan kalimat itu, cuma kadang muncul minta tolongnya sama makhluk duluan, sama Allahnya belakangan. Nah itu harusnya Allah duluan ya, apapun, karena Allah tempat meminta dan tempat beribadah dan tempat memohon pertolongan. Apapun sampaikan pertolongan pada Allah. Ini janji Allah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, janji Allah. Oleh karena itu kita ingin ya meminta janji Allah. Ya Allah, Engkau yang maha janji, Engkau telah berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada malam hari ini hamba memohon kepadamu ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba ya Allah, sembuhkan penyakit ini. Nah misalkan contoh dalam doanya seperti itu ya. Wah itu luar biasa itu ya. Nah jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya insya Allah ya, ini adalah kekuatan kita seorang mukmin ya, dalam sholat kita ya, membaca doa itu ya, menyebut nama Allah. Insya Allah kalau ini kita mulai latih urusan-urusan dunia, insya Allah kita mempunyai keyakinan yang kuat. Nah gitu, keyakinan yang kuat. Walaupun dikabul ijabahnya itu mah hak Allah ya, tapi kita yakin. Bedanya orang yakin dengan orang tidak yakin. Nah ini di saat orang yakin itu berdoa, oh luar biasa, tenang, udah enteng. Tapi kalau orang yang tidak yakin, ucapannya itu bisa jadi ucapan yang dahsyat luar biasa kekuatannya, namun karena hatinya tidak yakin, itu juga bisa mempengaruhi dirinya. Tetap uring-uringan bahasanya ya. Nah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi di dalam kitab ini juga disampaikan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyat ya wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Sayyidina Umar itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, inilah segala sesuatunya itu tergantung dari niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi kalau orang niatnya hijrah itu karena dunia, karena perempuan, karena perniagaan, perdagangan, itu yang didapat hanya dunianya saja. Tapi kalau niat hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya pahalanya dapat, dunianya juga bisa dapat. Ya, double kan? Jadi ngapain pilih dunianya aja? Ya, mendingan kita ambil pahala, kita raih pahalanya dengan sebut berniat demi Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, sayang kalau sudahlah ya urusan hijrah dulu kan zaman Rasulullah SAW urusannya nyawa ya. Nggak bawa apa-apa gitu kan. Cuma kalau sudahlah pengorbanan itu yang diinginkan hanya dunianya saja, sayang gitu. Padahal Allah akan memberikan lebih dari itu ya. Nah, dikatakan juga di dalam kitab ini bahwa Imam Ibnu Daqiq Al-Id radhiyallahu an menjelaskan dalam syarah beliau atas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in An-Nawawiyah yang disarah oleh Imam Nawawi, telah diriwayatkan dari Asy-Syafi'i radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata hadis ini masuk ke dalam 70 bab fikih yang innamal a'malu binniyat itu. Tuh. 70 bab fikih itu masuk menjelaskan atau mengaitkan itu dengan niat itu tadi. Dan berkatalah sekumpulan para ulama, hadis ini memuat sepertiga Islam. Tuh, Pak. Sepertiga Islam cuma dengan niat doang nih. Maka dari itu di awalan ini insya Allah pembahasannya cukup dengan niat, mengingatkan niat kita ya, memperbaharui niat kita ya, dalam beraktivitas agar niat kita itu ikhlas karena Allah. Niat kita itu ikhlas karena Allah. Udah, itu penting. Nah, tuh poinnya. Bagaimana caranya? Ya pokoknya kita mau ngapain, hadirkan dalam diri kita. Mau coba contohnya apa ya? Ya sholat tadi mah udah ya, pasti kan ya. Nah, sholat itu jangan sampai juga karena rutinitas. Rutinitas betul, tapi di dalam sholatnya, di saat sholatnya takbiratul ikram itu harus hadirkan Allah. Ya. Jadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan berapa banyak aktivitas itu yang baik ya. Namun karena bukan niat, tidak ada niat karena Allah, itu tidak menjadi apa-apa. Namun ada aktivitas yang kecil karena niat ikhlas karena Allah, itu menjadi aktivitas yang luar biasa, dikatakan gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya niat di sini. Maka dari itu ya, pentingnya niat itu. Ya. Makanya insya Allah kalau sholatnya sudah demikian, niat karena Allah ya, khusyuk ya, itu dikatakan inna sholata
Watansa anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kemungkaran. Ya. Jangan sampai ya sholat mah sholat, mungkar ya terus. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita terhindar dari hal itu. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala agar sholat itu mampu mencegah kemungkaran. Ya, bagaimana caranya? Yaitu harus menghujamkan di dalam diri kita gerakan sholat dan makna-makna bacaan sholat itu. Ya. Jika seperti itu, insya Allah ya, kita akan merasa sayang dengan apa yang kita sudah lakukan dalam sholat. Ya, mau melakukan kemaksiatan, aduh baru sholat, tadi sholat, wah, kemudian aduh ntar sholat, enggak dah. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini penjagaan kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan pertama ini. Namun ini karena 70 bab fikih tadi membahas kaitannya dengan niat ini memang menjadi penting, dan dikatakan oleh ulama itu niat itu sepertiga Islam. Nah, jadi ya kita terus berlatih dalam diri kita ya, di dalam aktivitas kita itu menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridho Allah. Udah, pokoknya itu aja dah. Ya. Nanti urusan dunia ngikut insya Allah tuh. Ya. Allah, walaupun Allah tahu ya apa yang ada di hati kita ya. Ya, insya Allah tuh pasti tuh. Ditambah lagi kalau misalkan kita menyebut, meminta di hadapan Allah ya, sambil mengangkat kedua tangan gitu. Kalau Allah tidak kalau Allah tidak mengabulkan, kalau Allah tidak mengijabah, malu Allah itu. Nah, coba Allah merasa malu coba. Ya, ini aktivitas-aktivitas di sepertiga malam ya. Nah, insya Allah. Jadi insya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, dengan keberadaan para jamaah semua yang ada di musolah ini, alhamdulillah ya, ini harus disyukuri. Tinggal dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi niat karena Allah itu terus menjadi pengingat aja dah gitu ya. Mungkin itu, silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Masih ada kurang lebih berapa? 19 menit. Oh, 13 menit. Ya, silahkan jika ada hal silahkan Pak Haji. Bagaimana caranya kita mendapatkan sholat yang khusyuk? Nah, itu. Karena kita ini masih jauh. Oh, insya Allah. Jadi memang segala sesuatunya itu harus dengan ilmu ya Pak Haji, para jamaah ya. Kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk karena ajarannya itu agar sholat kita itu khusyuk kata Allah dan Rasulullah kan. Namun bagaimana? Nah, tadi sudah saya sedikit ceritakan bahwa minimal untuk mendapatkan sholat khusyuk, pertama kita hadirkan sholat itu sholat terakhir kita, seolah-olah besok udah nggak ada sholat lagi, seolah-olah itu sholat terakhir kita. Setelah sholat itu kita nggak tahu dah udah. Hah? Mati beneran? Ya, kalau mati beneran memang takdir ya berarti. Tapi kan kalau itu kita bisa niatkan, kita bisa hadirkan, luar biasa pasti. Ya, teorinya kan kalau segala sesuatu itu adalah hari terakhir kita, baik itu mungkin bekerja, baik mungkin itu apalah keberadaan kita, itu kan kita paling ya maksimal gitu ya. Nah, apalagi ini urusan hidup gitu. Ya. Itu diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau ingin mendapatkan khusyuknya sholat, pertama bayangkan bahwa sholat itu sholat terakhir.
Nah, gimana caranya? Nah, ini tinggal kita nanti mengolah perasaan kita kan, pikiran kita. Itu nanti itu akan muncul sendiri para jamaah, akan muncul sendiri di saat kita Allahu Akbar, lisan menyebut Allah, pikiran kita itu dalam hati membayangkan bahwa itu hidup terakhir kalinya. Otomatis saya bisa jamin, otomatis nanti hati ini akan bergetar, bisa jadi juga menangis kita itu ya. Nah, cuma benar-benar ini harus benar-benar Allah, lisan mengucap Allah, pikiran itu menghadirkan Allah dan membayangkan, ya Allah, saya sholat terakhir, setelah sholat ini tidak ada lagi hamba, ya Allah. Nah gitu, itu pertama. Kedua, tadi maknai, pahami gerakan dan bacaan sholat. Kayak contoh ruku, Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, bahwa Allah lah yang maha suci dan maha agung. Maka dari itu gerakan kita itu kan menyembah, ya, bukan berdiri gitu, tapi kita mengakui bahwa Allah yang agung, yang suci. Diri hamba ini kotor, penuh dosa, selalu bergelimang maksiat. Apa yang mau hamba banggakan? Nah gitu ya. Nah itu maknanya. Sampai sujud kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allah yang maha tinggi, ya. Sampai sujud aja itu, maaf ya, pala kita sama pantat kita aja kan rendahan pala, ya. Tuh. Jadi memang nggak ada yang perlu dibanggakan gitu. Insya Allah dengan begitu kita akan sadar bahwa diri ini itu ya hina, ya lemah, ya rendah, nah, gitu di hadapan Allah. Ya. Itu memang perlu dilatih lah, insya Allah ya. Insya Allah segala sesuatu yang dilatih itu bisa menjadi rutinitas, kebiasaan, ya. Ada lagi para jamaah? Ya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk menghadirkan Allah wujudnya, ya kita hanya bisa membayangkan. Kalau membayangkan keberadaan Allah itu, ya bahwa itu Allah ada di dalam hati kita, nanti bisa membayangkan tulisannya Allahnya gitu, bentuk Allah, ya. Bukan, jangan wujud ya, kita nggak tahu wujud Allah seperti apa, ya. Nah, ya minimal membayangkan tulisan Allah lah, bahwa Allah sedang menatap kita, tulisan Allah itu, ya, gitu. Ya. Kalau wujud memang kita nggak tahu, ya, emang nggak pernah tahu bagaimana wujud Allah. Tapi keberadaan Allah ya wajib kita imani, harus kita bahwa Allah itu ada. Nah, untuk mengkonekkannya itu bagaimana? Ya udah, pikiran kita itu ya Allah aja udah. Allah bukan bentuk seseorang misalkan, ya, atau makhluk, ya, bukan. Tulisan aja udah yang kita bayangin tuh Allah, tapi dengan nama-nama yang kebesarannya itu, Allah Maha Besar gitu, ya. Mungkin itu kalau yang saya lakukan ya seperti itu. Dengan begitu aja para jamaah itu sangat mengguncang mengguncang hati kita, ya, bahkan nikmatnya luar biasa para jamaah. Nikmatnya itu luar biasa. Makanya ini
tatkala kita mendapatkan kenikmatan itu, kita pengen itu. Contoh misalkan sholat malam, kita mendapatkan kenikmatan itu, maka dari itu kita pengen, rindu banget. Aduh, misalkan masih siang nih udah siap-siap aja, prepare gitu. Waduh, ntar malam nih, mau bangun lagi ah. Kemarin dapat nikmat nangis misalkan gitu ya. Tolonglah nanti tidurnya jangan malam-malam misalkan, itu pokoknya udah ada pengaturan tuh. Wah, itu luar biasa. Kalau itu diniatkan karena Allah, insya Allah itu juga menjadi pahala ya. Itu Pak Haji yang mungkin ada lagi ya. Ya, Waalaikumsalam. Kalau menurut kita minta pertolongan sama Allah, Ya. kan? Apakah ada syarat tertentu untuk minta pertolongan kayak rezeki atau apa? Oh iya. Sholat. Oh iya. Atau apa? Ya. Apakah ada syaratnya gitu? Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala suatu permohonan kita, ya itu bisa kita sampaikan kapanpun. Ya, afdoliyahnya memang setelah sholat kita juga berdoa memohon pertolongan. Tapi dengan tanpa bersolat bisa. Contoh apa? Di saat hujan. Nah, ingat nggak bahwa salah satu waktu mustajab doa di saat turunnya hujan. Rasulullah SAW mengajarkan di saat hujan itu membaca Allahumma shayban nafi'an, berikan hujan yang bermanfaat. Insya Allah itu kalau semua penduduk bumi mendoakan seperti itu, banjir mungkin enggak kali ya. Nah itu, tapi menghadirkan Allah di saat kita mengucap Allahumma shayban nafi'an, Allah hujan ini enggak menjadi mudorot, enggak menjadi yang susah gitu. Nah itu. Dan di saat turunnya hujan silahkan baca doa. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu rahasia Rasulullah di saat turunnya hujan. Rasulullah pertama berdoa. Rasulullah tidak pernah mencela hujan. Nah ini juga harus nih dihadirkan dalam niat kita nih. Sholat hujan itu jangan dicela. Ya Allah hujan lagi nih, aduh, gitu jangan. Ya, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak bersyukur. Ya. Ya itu lain hal. Tapi hujan di saat turunnya itu kita harus paham bahwa itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini. Dan yang ada hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tabaruk para jamaah, mencari berkah. Di satu peristiwa Rasulullah itu menyibakkan jubahnya di saat hujan. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah kenapa dicebakin itu jubah dengan air hujan? Ini adalah hujan dari Allah yang penuh rahmat. Ya. Insya Allah dengan rahmatnya ini saya ingin mendapatkan keberkahan. Nah itu. Ya. Nah, jadi tetap nanti kalau hujan itu berdoa karena Allah ya. Kemudian berdoa dengan yang baik, yang menjadi harapan kita ya, berdoa aja. Kemudian bisa jadi mencontoh Rasulullah SAW ya, bertabaruk dengan hujan, mendapatkan berkah dengan hujan ya, menyirapi membasahi baju sedikit sambil berdoa misalkan, atau yang punya warung gitu, menadahi hujan segayung disiram itu etalase karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah melakukan hal itu. Nah itu dalam niatnya tetap ya menghadirkan niat itu. Nah jadi
bagi kita seorang mukmin beraktivitas karena Allah itu kapanpun menghadirkan niat. Begitu juga dengan berdoa. Walaupun ada waktu afdoliyah yang berdoa itu dengan wudu, dengan habis sholat ya. Nah, tapi ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa atau waktu-waktu yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW, waktu mustajab doa. Nah, itu menjadi juga bisa kita pergunakan atau manfaatkan. Jadi kalau kita seorang muslim kan setiap aktivitas kita berdoa kan, ada doanya kan. Nah, di samping doa itu kita selipkan hajat kita yang nggak ada masalah. Contoh misalkan kayak tadi saya berangkat ke sini berdoa, ya. Doa keluar rumah sambil berkata, ya Allah berikan keberkahan saya dalam majelis ini, itu lidahkan lisan saya, ya. Berkahi saya dan rahmati saya, udah gitu aja doanya, nggak masalah ya. Apapun ya, setiap doa yang kita bacakan niat ikhlas karena Allah, kita selipkan ya doa-doa harapan kita, insya Allah ya, tidak ada masalah. Ada lagi para jamaah? Cukup ya, mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab, tinggal bagaimana kita bisa mempraktekkan insya Allah ya. Nah, jadi di bab ini, bab kedua ini nanti nih menggabungkan ilmu dan amal. Nah, jadi kalau udah dapat ilmunya itu jangan dibiarin, dipraktekkan, diamalkan. Nah, orang yang menggabungkan ilmu dengan amal, orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, sudah selesai. Tidak ada bisa lagi yang merendahkan. Mungkin itu para jamaah ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita realisasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.